Halo teman-teman, apa kabar? Senang ya bisa kumpul begini, ngopi santai sambil menikmati udara enak. Tadi pas jalan ke sini, saya sempat berhenti lihat pohon-pohon yang mulai berbunga. Cantik banget ya. Fenomena tahunan, tapi entah kenapa selalu terasa spesial. Coba deh bayangkan sejenak, kita lagi di Shibuya bulan April. Kelopak sakura gugur pelan kayak salju pink. Tapi di sisi lain, bayangkan kita lagi capek banget habis lembur semalaman. Bahu berat, pikiran penuh deadline. Rasanya kayak jalan di tempat kan? Tiba-tiba ada anak kecil kasih sebutir telur warna-warni yang dia temuin. Dia bisik pelan, ini buat hidup yang baru. Di momen biasa itu, mungkin ada yang bergetar di hati kita. Kita jadi mikir, apa iya pembaruan itu beneran mungkin? Apalagi pas hidup, rasanya kayak malam yang gak berujung. Kita semua tahu konsep monono aware kan? Keindahan dari hal-hal yang gak abadi. Sakura mekar luar biasa, lalu gugur. Ujian gagal, proyek hancur, atau hubungan jadi tegang. Tapi lihat deh, setiap musim semi, pohon-pohon itu mekar lagi. Nggak pernah absen. Nah, gimana kalau ada cerita pembaruan yang lebih dalam? Yang bisa terjadi di dalam diri kita sekarang juga. Jujur, obrolan kita bukan soal aturan kaku. Saya cuma mau berbagi inti Paskah. Cerita yang diam-diam bantu banyak orang nemuin harapan justru pas semuanya kelihatan tamat. Kita bakal lihat gimana ini nyambung sama rasa lelah, rasa malu, dan kerinduan kita akan sesuatu yang bertahan lama. Kalau kita bedah, di pusat cerita ini ada seorang pria. Dia ini unik. Dia memilih buat berdiri membela orang lain meskipun harganya adalah segalanya buat dia. Dia nggak melawan pakai kekerasan atau kemarahan. Dia cuma mengasihi. Benar-benar mengasihi sampai titik darah penghabisan. Terus, 3 hari kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Hidup itu kembali lagi. Mungkin kedengarannya jauh ya, tapi coba kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Ingat nggak teman kantor yang rela kurang tidur cuma buat bantuin juniornya nyelesain laporan supaya nggak kena semprot atasan? Atau ingat ibu kita yang diam-diam ngelepasin mimpinya sendiri supaya kita bisa ngejar cita-cita kita? Nah, cerita Paskah ini bawa semangat yang sama tapi ke level yang paling dalam. Sebuah kasih yang saking kuatnya sampai bisa matahin kuasa kematian itu sendiri. Secara budaya, ini mirip banget sama konsep omotenasi dalam bentuknya yang paling murni. Keramah tamahan yang selalu mendahulukan tamu. Mirip juga sama pahlawan-pahlawan di anime yang sering kita tonton. Kayak di Your Lie in April atau Violet Evergarden. Mereka yang rela berkorban demi senyuman orang lain. Coba deh kita tanya ke diri sendiri pelan-pelan. Siapa sih yang pernah ngelepasin sesuatu yang berharga demi saya? Dan apa yang bakal berubah kalau saya mulai hidup dengan kekuatan yang tenang kayak gitu juga? Di dunia kerja yang nuntut segalanya dari kita, cerita ini mau bilang kalau kasih itu sebenarnya lebih kuat dari deadline manapun atau hierarki jabatan apapun. Kasih itu pondasi yang nggak bakal goyah. Poin kedua yang menarik buat saya adalah soal kubur. Cerita ini nunjukin kalau kubur terberat yang kita bangun sendiri, entah itu rasa capek yang luar biasa, kegagalan fatal, atau penyesalan yang mendalam, itu bukan akhir dari segalanya. Setelah malam yang paling panjang, pasti bakal ada fajar yang nggak disangka-sangka datangnya. Lihat aja alam, bunga sakura gugur total, tapi pohonnya diam-diam lagi nyiapin diri buat musim semi berikutnya. Ingat kejadian tsunami 2011 di Tohoku? Masyarakat di sana nggak cuma ngebangun tembok atau bangunan lagi, tapi mereka ngebangun ulang hidup dengan tujuan yang baru. Kekuatan yang sama yang bekerja di cerita Paskah itu juga tersedia buat musim dingin pribadi kita masing-masing. Hal ini nyambung banget sama perjuangan teman-teman kita yang mungkin merasa terjebak jadi hikikomori, atau mereka yang tertekan karena karoshi, mati karena kerja berlebihan, dan perfeksionisme yang sering banget menjebak anak muda sekarang. Semangat gambaru atau kerja keras itu memang bagus. Tapi cerita ini nambahin sesuatu yang lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal bertahan hidup atau sekedar sabar menanggung beban, tapi soal ketekunan yang benar-benar nuntun kita ke awal yang baru. Bukan cuma sekedar bertahan,
tapi menjadi baru. Coba renungkan sebentar. Kira-kira kubur mana di hidupmu yang sekarang rasanya tertutup rapat banget? Kesalahan masa lalu, mimpi yang kandas, atau rasa capek yang kronis? Gimana kalau ternyata itu semua bukan akhir dari ceritamu? Ada harapan, kawan. Bahkan saat hidup rasanya kayak malam yang gak kelar-kelar. Nah, bagian ini yang seringkali paling berat, tapi paling membebaskan. Pas lagi ngadepin rasa sakit yang paling parah, pria di cerita ini malah milih buat ngelepasin mereka yang nyakitin dia. Hasilnya, rantai belenggunya putus. Buat dia dan buat orang lain juga. Pengampunan di sini bukan berarti kita lemah atau pura-pura nggak ada masalah yang terjadi ya. Bukan itu. Pengampunan itu keputusan berani buat berhenti, biarin masa lalu ngatur masa depan kita. Kita hidup di budaya yang kalau salah sedikit saja, rasanya kayak kena hukuman seumur hidup karena rasa malu. Cerita ini nawarin jalan yang beda. Ini kayak perasaan lega atau reset yang kita rasain pas kita akhirnya minta maaf ke orang tua. Atau pas kita mutusin buat nggak benci lagi sama atasan yang nyebelin. Tiba-tiba ada ruang kosong di hati kita buat sesuatu yang baru masuk. Ingat nggak cerita tentang orang-orang Kristen tersembunyi dulu? Mereka bertahan berabad-abad dari penganiayaan, tapi mereka milih buat tetap hidup dengan hati yang terbuka, bukannya penuh kepahitan. Resiliensi atau ketangguhan mereka yang tenang itu masih menginspirasi sampai sekarang. Jadi pertanyaannya, ada nggak sih satu hubungan atau satu kesalahan yang lagi ngebebanin kamu banget sekarang? Langkah kecil apa yang bisa kamu coba minggu ini buat mulai ngelepasin beban itu? Ini soal membebaskan diri dari rantai nggak kelihatan bernama dendam dan menyalahkan diri sendiri. Cerita ini nggak berhenti di satu orang yang hidup lagi. Harapan itu menular, teman-teman. Orang-orang biasa yang tadinya ketakutan mulai saling peduli. Mereka makan bareng, bantuin yang kesepian, dan kerja bareng buat dunia yang lebih baik. Harapan itu jadi sesuatu yang kita lakuin bareng-bareng. Kalau di kita, ini memperdalam nilai keharmonisan. Bukan cuma sekedar sopan santun di permukaan, tapi koneksi yang beneran tulus. Ini juga nambahin makna ikigai kita. Dari yang tadinya tujuan pribadi, jadi tujuan bersama. Kayak jagain tetangga yang sudah lansia, merawat lingkungan, atau bikin ruang di mana anak muda ngerasa mereka diterima apa adanya. Contoh gampangnya, lihat deh gimana tempat-tempat rekreasi merayain Paskah dengan penuh kegembiraan buat keluarga. Esensi sejatinya ngajak kita buat bikin pagi kebangkitan yang nyata. Mungkin lewat jalan-jalan di bawah sakura sambil bener-bener ngelepasin kegagalan kemarin dan ngajak orang lain buat ngelakuin hal yang sama. Pikirin deh, di mana kita bisa kasih perhatian lebih minggu ini? Mungkin kirim chat ke teman yang sudah lama nggak kelihatan, nemenin tetangga yang tinggal sendiri, atau sesederhana dengerin curhatan orang tanpa perlu buru-buru kasih nasihat atau benerin hidup mereka. Ini jawaban buat rasa sepi dan pencarian makna di luar rutinitas kerja dan kewajiban keluarga yang kadang ngebosenin. Jadi teman-teman, minggu ini pas bunga sakura lagi ngingetin kita, kalau keindahan itu selalu balik lagi setelah gugur, yuk coba satu hal kecil aja. Nggak perlu yang muluk-muluk. Mungkin coba makan bareng orang tersayang dan ngobrol jujur soal apa sih arti hidup baru buat kalian masing-masing. Atau jalan-jalan sendirian pas pagi, terus sebutin satu hal yang kamu sudah siap buat lepasin. Atau hubungi satu orang yang kelihatannya lagi stuck di hidupnya. Nggak ada tekanan, nggak perlu tampil sempurna. Cuma satu langkah lembut menuju fajar. Kamu nggak harus langsung percaya semuanya kok. Cerita ini cuma mau membisikkan satu hal. Kalau malam terpanjangmu itu bukan bab terakhir dari hidupmu. Pembaruan itu sudah mulai bergerak. Sama kayak pohon-pohon yang tahu persis kapan waktunya mekar lagi. Matahari terbit kecil mana yang siap kamu sambut musim semi ini?
Kadang di tengah kelelahan dan pencarian kita akan makna, ada sebuah ajakan yang lebih pribadi daripada sekedar filosofi. Ini bukan tentang mencoba lebih keras, tapi tentang membuka pintu hati yang sudah lama terkunci. Kalau kamu merasa cerita tentang kasih dan pembaruan ini mulai menyentuh bagian terdalam di batinmu, mungkin ini saatnya untuk berbicara secara langsung kepada Sang Sumber Hidup itu sendiri. Dia nggak butuh kata-kata puitis. Dia cuma nunggu kejujuran kita. God, if this is real, let it begin. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat bijak yang penuh perhatian, yang setia menemani langkah di saat gelap maupun terang. Mungkin kamu juga merasakan getaran lembut itu di hatimu. Mungkin kamu juga rindu mengenalnya lebih dari sekedar nama. Aku yakin pertemuan itu akan menjadi momen yang sangat indah dan mengubah segalanya. Mari kita berdoa bersama dengan perlahan dan tulus. Tuhan Yesus, saya datang apa adanya. Saya akui segala dosa saya dan memohon pengampunan-Mu yang tak terbatas. Saya sadar bahwa selama ini saya mencoba berjalan sendirian. Hari ini, saya berpaling dari jalan saya yang lama dan dengan rendah hati mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tolonglah saya untuk memahami betapa dalamnya kasih dan anugerah-Mu yang mungkin selama ini saya abaikan. Saya butuh bimbingan-Mu untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbarui pikiran saya agar sejalan dengan kebenaran-Mu. Tuntunlah setiap langkah saya mulai hari ini, agar saya bisa menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu yang mulia bagi hidup saya. Terima kasih, karena Engkau telah mendengar suara saya. Dalam nama Yesus, amin.